Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik, pada kesempatan pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan judul Nabi Muhammad SAW Rasulku, kelas 3 semester 2. Sebelum kita ke materi, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ini gambar buah hiro yang mana ketika Nabi Muhammad SAW berhalwat. Selanjutnya gambar yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ada yang sistem berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah yang terang-terangan. Selanjutnya, gambar yang ketiga tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW Rasulku. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul setelah mengalami kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai mulia. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja, mengembalakan kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya. Waktu dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna. Nabi Muhammad SAW saat remaja juga dikenal cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang, terutama saat peletakan Hajar Aswad, sehingga saat itu mendapat gelar Al-Amin. Artinya, orang yang dapat dipercaya. Beliau juga dikenal sebagai remaja yang jujur, terpercaya, pandai berdagang, menepati janji, dan berperilaku baik. Ketika usia beliau 25 tahun, seorang saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid, merupakan saudagar yang masyhur, yang terkenal karena kearifan dan kebijaksanaannya. Khadijah kagum dengan sifat mulia, kecerdikan dan kejujuran beliau. Mendengar dan kagum atas keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW, pernikahan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menghasilkan keuntungan bagi Khadijah. Lalu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya menerima wahyu yang pertama.
saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati umur 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berkhalwat. Berkhalwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di Gua Hiro di Jabal Nur. Malaikat Jibril datang sesaat kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Dalam Quran surat Al-Mudaththir merupakan wahyu kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Quran surat Al-Mudaththir merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fa'akhzur wa la tamun tastaqsir wa lirabbika fasbir. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara diam-diam. Tentu tidak mudah bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah orang pertama masuk Islam, kemudian diikuti sahabat-sahabatnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Utsman bin Affan. Berdakwah secara terang-terangan. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun secara perlahan penduduk kota Makkah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi menyembah berhala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul-Rasulnya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan berapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang Isra dan Mi'raj. Selanjutnya tentang Al-Quranul Karim. Yang terakhir tentang membelah rembulan. Ini merupakan sebagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran, peristiwa besar Isra Mi'raj, membelah bulan menjadi 2 bagian. Dengan doa makanan dapat menjadi banyak, menyembuhkan mata Ali dan Qatadah seperti sedia kala akibat peperangan, dan air mengalir dari jari-jarinya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.